Kayak semakin banyak orang yang ngobrolin hal ini, semakin banyak orang juga yang tahu tentang permasalahan ini. Hai teman Plana, welcome to Plana Talks chapter 3. Hari ini kita kedatangan tamu yang seru-seru banget dari Bikamor. Ada Kak Ignas dan Kak Dinda. Hai, halo teman Plana, aku Ignas dari Bikamor. Aku sekarang menjabat sebagai presiden. Hai teman Plana, aku Dinda dari Bikamor juga sebagai board member. Salam kenal. Salam kenal. First of all, thank you for being here. Nah, sebelum kita dikin lebih lanjut, boleh nggak sih ceritain dulu tentang Bikamor sedikit biar teman Plana yang lain juga bisa tahu nih apa sih itu Bikamor? Iya Kak, jadi Bikamor Indonesia ini adalah organisasi yang dipimpin dan dikerjain semua oleh anak-anak SMP sama SMA dan kuliah. Nah, organisasi kita ini fokusnya di self-development, jadi pengembangan diri melalui program-program sama konten yang kita bikin. Programnya juga ada banyak ya, Ignas. Ada yang berkaitan dengan refleksi diri, ada juga yang dari physical health. Jadi misalnya ada Become More Fit, olahraga bareng gitu juga ada. Sampai ada juga student conference, yaitu dimana kita melakukan banyak perlombaan gitu. Ya mungkin aku nambahin dikit kali ya. Jadi itu mungkin salah satu bedanya Bikamor sama komunitas lain. Di Bikamor tuh kita tuh paling pentingin tuh audiens kita. Jadi kayak audiensnya Bikamor, target audiensnya itu anak teman-teman SMP, SMA dan awal kuliah gitu. Jadi tuh kita setiap tahun juga kayak suka riset dan suka nanya juga kira-kira anak-anak Bikamor tuh yang lagi di mereka pentingin apa sih, yang mereka lagi concern tuh apa sih. Dan tadi kan Dinda udah sempat mention ya, kayak kita tuh ada berbagai macam event. Itu karena kita juga fokus ini, kayak misalnya kita ngelihat ternyata tuh kita tuh bisa bantuin lo OSIS, kita jadi bikin project seperti OSIS Connect. Atau misalnya teman-teman Bikamor tuh suka cerita mereka tuh nggak ada teman olahraga loh, makanya kita bikin BMFit gitu. Jadi mungkin bedanya tuh kalau di Bikamor, kita tuh pentingin audiens kita dan kita ngebikin event-event sesuai dengan apa yang audiens kita lagi butuhin gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat dan scroll-scroll IG Bikamor tuh kita kayak agak bingung ya, Bikamor nih fokusnya apa. Karena it's very broad gitu, banyak yang dibahas. Dan sebenarnya yang kita fokusin itu tadi sih kayak audiens kita dan bikin projects tergantung dengan audiensnya gitu. Gak sih pertama kali Plana kenalan sama Bikamor? Kayak dulu tuh kita pernah jadi juri di salah satu acara kalian. K-Seton. Nah, aku penasaran deh, dan aku tertarik banget sih. Kayak jarang-jarang ada lomba tentang yang peduli tentang lingkungan gitu. Kenapa sih kalian mengambil temanya tuh lingkungan? Iya, jadi K-Seton tuh sebenarnya kita kemarin tuh ngambil ada 4 isu gitu. Setiap tahunnya juga kita ngambil 4 isu, dan kayaknya waktu Plana kemarin aku agak lupa ingat. Tapi waktu itu kalau nggak salah isunya yang tuh lingkungan, terus ada pemberdayaan perempuan, edukasi, sama apa ya disebut lagi, kamu ingat nggak? Coba ya. Iya, tapi setiap tahunnya tuh kita emang ngambil 4 isu gitu. Dan K-Seton itu salah satu tujuannya tuh kita pengen ngebantu UMKM atau institusi-institusi ini tuh untuk memecahkan masalah tapi dari lensanya Gen Z, yaitu target audiensnya Bikamor. Makanya waktu kolaborasi sama Plana. Iya, nah alasannya kita ambil masalah lingkungan, ya maksudnya kita udah tahu dong pastinya, dan kakak juga pasti udah tahu kalau lingkungan tuh salah satu isu yang paling besar buat generasi kita, penting untuk dibahas. Iya, dan ya kita mau ngomongin tentang itu tentunya, dan kita juga mau berkolaborasi sama UMKM yang beneran peduli tentang isu-isu tadi ini, seperti pemberdayaan perempuan, kemudian edukasi, kemudian lingkungan. Dan kita ngelihat Plana nih salah satu yang punya values yang sama seperti kita. Dan ketika kita approach juga dari Plana juga terbuka nih untuk mendapatkan perspektif Gen Z ke masalah-masalah yang sedang dialami saat itu gitu. Dan makanya akhirnya kolaborasi deh awal dari semua ini. Okay. Nice. Into the topic, main topic ya. Kalian sering ke pantai nggak sih, atau terakhir kali ke pantai kalian kemana?
Aku terakhir kali ke Bali. Kalau Ignas? Aku kemarin habis dari Mentawai, itu di Sumatera. Nice. Menurut kalian gimana tuh sama pantai di sana? Kalau dari experience aku ya, aku kemarin ke beberapa pantai kan di Bali. Terus bagus-bagus beneran, maksudnya alamnya indah. Terus setiap pantai juga beda-beda gitu. Tapi yang aku lihat perbedaannya kalau misalnya pantainya rame sama orang itu biasanya banyak juga sampah-sampahnya, lebih polluted. Tapi kalau pantai-pantai yang masih kayak kurang terkenal, yang belum banyak orang, itu biasanya lebih bersih gitu, lebih bagus. Iya. Ya, aku ya setuju sih. Mungkin kalau dari aku kayaknya ada sedikit kontras juga. Jadi kan sebelum trip ke sana, jadi kebetulan kemarin tuh aku tripnya backpacking gitu. Jadi kayak sebelum pergi tuh aku sama teman-teman tuh lumayan banyak lah risetnya, karena kan di sana tuh belum aksesnya kayak liburannya tuh mungkin nggak se-open kayak di Jakarta atau di Bali gitu yang udah banyak bloggers. Masih hidden gem ya. Jadi perlu banyak riset. Nah mungkin yang aku mau point out, fotonya tuh beda sama aslinya. Oh gitu? Ya, karena mungkin yang tadi Dinda bilang ya, kalau misalnya di foto kan mungkin udah kayak edited dan mungkin nggak banyak sampahnya yang kelihatan, tapi ketika kesana langsung, ya itu kayak masih lumayan banyak sampah-sampahnya dan iya. Sebenarnya pantainya bagus banget, cuma itu sih cukup banyak sampahnya, sadly. Banyak sampah ternyata ya. Kalian tahu nggak jenis sampah yang di sana yang menurut kalian paling banyak tuh apa? Yang di pantai tersebut. Aha. Kalau yang di sana sih plastik sih. Plastik. Ya, plastik dan kayak sampah bungkus makanan gitu biasanya. Sama-sama. Bungkus makanan Bungkus mie makanan, instan iya, gitu ya. kecil-kecil. Iya, setuju banget sih. Kemarin waktu ke Kuta ya, kalau ke Bali, aku suka ke Bali sih emang. Yang itu aku surfing juga selalu ada sampah, apalagi kalau musimnya lagi kacau banget. Dan itu surprisingly sama persis kayak yang aku nonton di Seaspiracy juga sih. Kalian tahu nggak acara yang di Netflix itu? Jadi mereka mengatakan kalau misalkan sampah-sampah yang ada di laut itu kebanyakan sampah-sampah tali-talian yang dipakai sama nelayan tidak bertanggung jawab, atau bahkan sampah-sampah plastik seperti mikroplastik. Dan ini adalah yang paling gentingnya, karena menurut aku ya, kalau misalkan sampah mikroplastik ini itu kan dia bisa dimakan sama the lowest food chain of the lowest, kayak misalkan plankton memakan mikroplastik, di mana plankton ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Dan ikan yang lebih besar ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar dengan highest food chain, kayak contohnya ikan hiu atau ikan lumba-lumba, ikan paus. Itu berarti mereka contains microplastic, dan itu membuat ikannya menjadi not edible atau bahaya untuk dimakan. Karena ya, who wants to eat chemical? It can gives you cancer kan. Iya, aku juga udah nonton si Seaspiracy ini dan apa ya, emang sedih banget, dan itu salah satu dokumenter yang menurut aku sangat bikin aku pengen vegan gitu. Iya. Iya, dan Vegan. iya sedih banget sih aku nontonnya, karena ternyata di balik sampah plastik ini ternyata tuh kayak ada banyak banget stakeholders yang bergerak di industri perikanan. Dan tadi yang sempat di-mention juga kan Seaspiracy itu banyak ngomongin juga tentang penangkapan ikan liar yang ternyata tuh walaupun misalnya udah ada restrictions nih dari pemerintah, kayak misalnya penangkapan itu harus lebih sustainable, ternyata mereka itu ketika udah di laut mereka tuh sama sekali nggak adhere these rules gitu. Jadi penangkapan liar itu terus terjadi, dan kayak jaring-jaring penangkapan liar itu ternyata tuh kayak salah satu sampah plastik terbanyak di laut. Itu tuh hampir setengahnya, hampir 50%, dan kayak sampah plastik kan banyak banget ya. Jadi kayak kalau udah hampir 50% tuh udah sebanyak apa ya. Dan iya itu bikin sedih sih, terutama fakta bahwa apa ya, kayak ternyata ini tuh industrinya tuh sangat besar dan sangat banyak politiknya, dan ternyata kayak ada banyak organisasi lingkungan juga yang fundingnya tuh ada dari industri yang menangkap ikan gitu. Jadi kayak I see. iya jadi ya kayak ada
organisasi lingkungan juga yang ternyata mereka tuh dapat funding tuh dari industri yang juga mengeluarkan label untuk ikan Dolphin safe. Iya, gitu dolphin ya, safe. katanya. Kalau Jadi, dari dokumenterinya. Jadi kayak apa ya, kayak ternyata semua itu terikat gitu, dan makanya jadi apa ya Din, kayak kita tuh harus research juga sih di balik apa yang kita konsumsi. Yang paling sedihnya adalah kita nggak tahu apa-apa tentang ini gitu loh, apalagi kalau nggak nonton itu kita mikirnya ya udah maksudnya makan ikan ya makan ikan, tapi kita nggak sadar di belakangnya tuh sebenarnya impactnya ke lingkungan ternyata sebesar itu. Terus apalagi yang kalau kita ngebayangin orang ngambil ikan, nelayan gitu kan, kita ngebayanginnya kayak nelayan di dalam kapal, tapi sebenarnya it's a whole big thing. Terus ternyata impactnya juga sangat besar ke lingkungan. Bahkan ternyata yang jaring-jaring itu udah kata Ignas barusan lebih dari hampir 50% gitu ya. Berarti itu maksudnya hampir sama dengan maksudnya penggunaan kita di rumah, misalnya rumah tangga kita pakai plastik, botol plastik atau sedotan gitu-gitu, ternyata hampir sama juga dengan jaring-jaring dan segala yang digunakan si industri perikanannya gitu. Jadi menurut aku benar kata sih sangat opening my eyes lah terhadap permasalahan ini, karena sebelumnya mungkin jarang dibahas juga ya kalau tentang perikanan gitu dan lingkungan. I think what's interesting ya Din, kita tuh yang tadi aku mention tentang organisasi lingkungan, kan kita kan sebenarnya kayak kalau sebagai anak muda juga, kita tuh kalau misalnya riset tuh kita biasa riset ke Google gitu kan, dan kayak kita biasa juga suka percaya gitu kalau misalnya kita lihat ada NGO atau misalnya ada kolektif lingkungan yang mengeluarkan riset-riset ini gitu. Tapi yang kita nggak tahu ternyata di balik itu tuh mereka juga kadang punya conflict of interest gitu. Yang mungkin kayak di Seaspiracy juga sempat di highlight. Kayak sebenarnya kan mungkin salah satu solusi utama kalau misalnya kita mau ngeboikot industri perikanan yang ternyata sangat toksik ini, itu tuh misalnya kayak kita go vegan kan, atau misalnya kita nggak mengkonsumsi ikan. Tapi ternyata dari si organisasi lingkungan atau organisasi laut itu, mereka tuh nggak mau secara eksplisit mengeluarkan kata-kata itu, karena mereka juga ternyata masih tie-in ke industri perikanan gitu. Jadi kayak ada conflict of interest going on. Emang agak-agak jadi sih kayak jadi mikir banget tentang siapa yang kita percaya, karena kalau di lingkungan juga kan kayak naratif dan media itu tuh sangat dikontrol gitu kan. Jadi itu Seaspiracy bagus sih. Kita harus benar-benar cari tahu. Bener, sebanyak-banyak riset dan critical thinking. Kalau di Bikamor itu sih salah satu yang kita selalu tekankan, kayak critical thinkingnya juga biar nggak gampang dibohongin. Aku setuju banget sih. I cannot imagine how they live with that, karena basically what these organizations do, ya mereka being hypocrite for life sih ya. Karena kayak yang kelihatan pahlawannya ternyata penjahatnya juga, dan kita juga nggak tahu siapa yang harus dipercaya. Dan yang gilanya tuh dari Seaspiracy juga, kayak mereka tuh menjelaskan bahkan ikan hiu, ikan paus itu udah mau punah karena tingginya persentase mikroplastik atau sampah plastik yang ada di laut. Isn't it crazy? Aku orangnya termasuk yang suka makanan ya. I'm sorry, but I love grilled fish. I love fried fish, grilled fish, anything that has fish on it. Dan kita itu dipaksa untuk gak makan seafood untuk menjaga sustainability dari lautan itu. What do you guys think about that? Kalau emang kalau dari filmnya sih emang kayak mereka juga udah riset, dan salah satu cara terbaik kalau misalnya sebagai individual untuk menanggulangi masalah ini tuh adalah dengan going vegan kan, sebagai individual. Tapi kayak hal-hal yang kayak gini tuh mungkin akan kecil banget kelihatan dampaknya kalau misalnya nggak dilakukan secara kolektif gitu atau kayak secara bersamaan. Jadi aku setuju banget sebenarnya dengan ide bahwa kita tuh emang harus vegan kalau misalnya kita mau memboikot industri perikanan ini.
Tapi some parts ini juga, jadi tuh mungkin aku cerita dikit nggak apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi tuh selain di Bikamor, aku tuh juga join suatu gerakan namanya Extinction Rebellion. Itu gerakan lingkungan. Jadi mungkin yang dari tadi aku sebut-sebut itu mungkin salah satu perspektif aku juga dari Extinction Rebellion gitu. Dan yang kita tuh percaya banget kalau misalnya seperti lifestyle vegan, nggak semua orang tuh punya akses, privilege atau waktu untuk kayak misalnya tiba-tiba oke, I'm gonna go vegan gitu, abis nonton conspiracy, oke going vegan. Dan kayak tadi kakak mention juga, kayak suka makan seafood, suka makan ikan, dan kayak transisi ini tuh susah. Jadi kayak salah satu cara kita kalau misalnya di XR itu tuh adalah dengan mengubah sistemnya, atau misalnya kita tuh mendorong pemerintah untuk ngebikin regulasi-regulasi yang lebih ketat gitu. Karena kalau misalnya oke, aku go vegan, aku nggak makan ikan, aku nggak makan daging, kita bertiga misalnya ya, kita melakukan hal itu, ya industri ikan ini akan terus berjalan karena masih ada banyak banget juga manusia di luar sana tuh yang makan gitu kan. Jadi kayak emang salah satu caranya itu adalah mengubah sistemnya, yaitu dengan misalnya mendorong pemerintah untuk ngebikin regulasi untuk misalnya penangkapan ikan tuh lebih sustainable, atau kalau misalnya itu susah, pemerintah juga untuk ngebantu masyarakatnya untuk membuat transisi ke veganisme juga lebih sustainable dan lebih gampang. Iya, karena semakin banyak orang yang bisa ikutan juga. Iya, gitu. karena yang tadi aku sebut seperti masalah lingkungan lainnya seperti kayak go plastic free, itu tuh akan lebih mudah ketika misalnya supermarket langsung ban plastik, daripada semua orang tuh diharapkan untuk oke, aku bakal go plastic free myself. Dibandingkan kalau supermarket langsung ban plastik, itu tuh langsung terasa perubahannya, shiftnya gitu. Dan emang it's easier that way karena dari pemerintah juga udah support. Jadi selain kita sebagai individual diharapkan untuk go vegan, yang aku juga sedang berusaha untuk transisi. Salah satunya juga kalau misalnya kita ngerasa kita belum cukup bisa dan ngerasa belum cukup punya kapasitas untuk melakukan itu, adalah kita dengan cara bersuara dan mendorong pemerintah untuk ngebantu kita dong gitu. Atau misalnya ngedorong perusahaan-perusahaan ini juga untuk ngebantu kita, bukan ngebantu kita sih, tapi kayak misalnya kalau kita udah tahu kalau misalnya perusahaan X itu cara mereka beroperasi itu tidak etikal gitu, itu tuh ya udah kita boykot perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Jadi ya salah satunya juga dengan Seaspiracy ini tuh menurut aku salah satu bentuk aktivisme juga gitu, yang misalnya dia tuh belum go vegan tapi ya dia mengeluarkan ini supaya semua orang tahu the truth gitu. Itu berani sih. Jadi menurut aku emang ada banyak caranya sih, dan going vegan tuh adalah salah satunya, tapi again kayak nggak semua orang punya the privilege to actually do that. Jadi while we're at it, menurut aku salah satu hal yang penting juga untuk kita lakukan itu adalah dengan bersuara, misalnya going on strikes, ngobrol di sosmed kita, ngobrol ke teman-teman kita, kayak raising awareness, dan berusaha untuk mengubah sistemnya juga. Yang tadi kita udah sempet bahas, banyak banget conflict of interest dan politics yang kayak behind it. Jadi dengan cara kita berusaha untuk tackle that, hopefully kita bisa tackle industri ikan ini juga. Dan I know it's really hard, tapi ya it's kayak one of the ways lah. Ya, aku setuju juga sih sama Ignas, maksudnya that's like the big stuffs-nya. Cuma kalau mungkin aku nambahin yang hal-hal kecil yang bisa kita lakuinnya juga ya. Kalau dari dokumenternya sendiri emang bilangnya the best way adalah dengan kita mengurangi, dengan kita go vegan. Karena kalau demand untuk seafood-nya turun, otomatis lama-lama pasarnya juga akan lama-lama turun juga. Dan maksudnya kalau misalnya bener kata Ignas, kalau misalnya kita juga bersuara, kalau kita aware dengan masalah ini, kayaknya lama-lama perusahaan-perusahaan itu juga bisa jadi akan semakin sadar gitu kan. Pasti mereka sadar kayak oh emang misalnya Gen Z atau generasi yang sekarang-sekarang ini maunya nyarinya makanan-makanan yang ethical, jadi pasti mereka akan menyesuaikan biar mereka juga banyak customernya gitu kan. Jadi ya I think kalau kita bersuara dan kita aware sama permasalahan ini, emang bisa melakukan perubahan-perubahan kecil lah, tapi kalau dilakukan collectively akan tambah besar. Dan kalau emang kita punya capability untuk go vegan, dan gak usah go vegan pun menurut aku kita dari ngurangin makan seafood aja mungkin bisa membantu ya, kayak sedikit-sedikit perlahan-lahan gitu, kayak gak harus dalam semalam langsung tiba-tiba kita jadi vegan, tapi small steps mengurangi makanan yang seafood, jadi misalnya plant based kan sekarang juga udah mulai berkembang, kita bisa banget ngelakuin itu sih menurut aku. It's been a nice talk, dan to sum up,
dengan seperti contoh yang seperti tadi kita sudah bicarakan, seperti sudah maunya punah ikan-ikan ini dan jadi vegan. Kira-kira is there something we can do about it? Terutama Bikamor sebagai anak muda yang ingin memajukan generasi anak muda juga ya. Kira-kira gerakan apa yang nanti kalian akan lakukan ke depannya? Iya, one important thing we should do adalah yang menurut aku paling penting banget adalah to have more conversations about this. Kayak semakin banyak orang yang ngobrolin hal ini, semakin banyak orang juga yang tahu tentang permasalahan ini, dan semakin banyak juga yang akan tergerak untuk misalnya go vegan mungkin, atau misalnya ya mencari tahu lebih banyak tentang permasalahan lingkungan gitu. Karena menurut aku sadly kalau di sekolah aja, kayak belajar di sekolah aja, menurut aku kurang cukup gitu loh informasi tentang pemanasan global dan krisis iklim, itu nggak sebanyak itu. Jadi kita tuh tetap harus mencari tahu sendiri gitu sih Kak. Jadi menurut aku penting banget untuk ngobrolin hal ini sama teman-teman, sama ya maksudnya di circle kita pun harus diomongin menurut aku. Terus kalau dari Bikamor sendiri, ya dari obrolan-obrolan itu juga kita bisa fasilitasi, karena kita ada juga kayak sering bikin Zoom bareng, ngobrol-ngobrol dan refleksi diri. Menurut aku bisa banget in the future misalnya Bikamor bikin yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Dan salah satu cara kita untuk raise awareness tentang lingkungan di kalangan Gen Z dan anak muda juga melalui yang kemarin kayak setahun bareng Pelana. Menurut aku itu dengan kan ngajak banyak peserta-peserta ikutan, obviously mereka akan melakukan research pas mau lomba, jadi mereka juga semakin tahu tentang permasalahan ini gitu. Jadi kalau dari sisi Bikamor sejauh ini sih kita melalui program-program kita bisa lumayan membantu raise awareness gitu, walaupun kita mungkin nggak specifically fokus di lingkungan gitu. Terus selain itu apalagi Nas kira-kira Bikamor? Iya, aku setuju sih sama yang Dinda udah sempat mention. Mungkin satu hal yang aku mau tambahin itu, kalau misalnya dari aku nonton Seaspiracy, itu tuh yang aku tangkep ya, itu tuh salah satunya juga berpikir kritis. Kayak dan di Bikamor juga kita salah satu hal yang kita sering banget ulang-ulangin dan kita suka banget ngomongin tuh adalah critical thinking emang, dan kayak berpikir kritis. Dan kenapa menurut aku di Seaspiracy itu di highlight bagian ini juga, karena mungkin sekarang tuh kalau misalnya kita ngelihat permasalahan lingkungan, kita ngelihatnya tuh sangat sangat surface level mungkin. Karena kayak again kalau misalnya kita cari informasi-informasi tentang lingkungan, yang biasa mengontrol media-media dan informasi yang berlangsung juga adalah organisasi-organisasi yang ternyata di-fund oleh orang-orang aktor-aktor di balik industri ikan gitu. Jadi kayak kenapa critical thinking itu perlu, kita harus riset lagi dari mana tuh informasi tersebut datang gitu. Siapa sih yang ngomongin ini, mereka tuh siapa, di-fund sama siapa, apa ada conflict of interest apa nih di balik informasi yang mereka keluarkan gitu. Iya sih. Dan ya menurut aku kalau misalnya di Bikamor, karena kita tuh mungkin bukan organisasi lingkungan gitu ya, dan nggak secara langsung terjun di bidang lingkungan, salah satu hal yang kita sering lakukan dan akan selalu lakukan itu adalah untuk terus bikin program yang nge-train teman-teman SMA, teman-teman SMP, teman-teman kuliah itu untuk berpikir kritis. Karena di balik isu-isu ini yang mungkin kita sering lihat di Instagram, kita sering lihat di TV, itu tuh kayak super surface level, ternyata tuh ada banyak politik juga yang bermain di belakangnya. Dan itu yang kita kayak sempat kulik juga di Seaspiracy, kenapa dokumenter itu sangat berbahaya, kenapa dokumenter itu juga sangat menarik gitu, karena dia tuh ngulik hal-hal yang selama ini tuh kita nggak lihat, kita dan nggak tahu sama sekali. Dan menurut aku itu sih yang penting banget juga kita terus lakukan di Bikamor. Selain kita raising awareness, kita juga menyiapkan teman-teman Bikamor untuk bisa jadi orang-orang yang berpikir kritis ke depannya, dan yang bisa mencari tahu informasi ini sendiri, dan yang bisa ngebuat action-action berdasarkan informasi yang udah mereka dapatkan gitu. Gitu sih. Jadi mungkin aku tambahin satu aja, itu berpikir kritis. Nice. Oke. Setuju. Karena kayak ya bener sih, setelah nonton Seaspiracy kita jadi ada perasaan we don't know who to trust, karena yang kita kira ya kan, karena yang kita kira baik ternyata gimana, karena kita selama ini nggak tahu di belakang gimana. Makanya penting banget sih berpikir kritis itu. Ya, jadi Bikamor berusaha untuk memfasilitasi itu juga melalui program-program kita. It's been fun talking with you guys, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mau menjadi tamu di Plana Talks Chapter 3 ini.
Semoga untuk kedepannya kita bisa bekerja sama lagi ya Kak ya. Yes. Thank you for having us ya. Ya, Dan thank you. ditunggu kolaborasinya tentunya. Kita belajar banyak banget juga dari podcast ini. Dan Sip. kita selalu mendukung Plana. Oke deh. Inovasi keren ya. Thank you teman-teman Plana. Thank you. Thank you teman-teman. Bye.